Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya reaction anime yang berjudul Ameku Dokter Detektif episode ke-11 kayak gitu. Jadi ya, episode sebelumnya kemarin itu pemulaian dari arc baru. Jadi 3 episode terakhir ini bakal arc baru ya, yaitu adalah terkait dengan pembunuhan di ruang tertutup tapi dia mati tenggelam. Jadi bahasa ini sangat berbeda sekali ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, dan sebenarnya gue cukup penasaran gitu secara plotnya kayak gimana caranya mereka itu gimana caranya itu tenggelam tapi dalam ruangan tertutup dan di dalam ruangan gitu. Ini apa nih kan? Tapi ya memang yang menjadi masalah itu adalah masalah technical adaptasi ya. Menurut gua adaptasinya sampah sekali untuk Project 9. Mereka mengulangi kesalahannya sama lagi seperti Buton Oliver, seperti kemarin Naziboku Sekai, seperti maksud gua udah gak bisa ditolerir sih kalau menurut gua. Maksud gua kayak Project 9 sih kedepannya pasti bakal ini nih bakal jadi masuk blacklist gue. Kayak mungkin kalau ada anime yang ada dari Project 9 gue pasti pesimis kayaknya ya. Jadi kita mulai saja untuk episode ke-11 ya dari Ameku Dokter Detektif. Oke, episode 11 kita mulai saja. 1 2 3. gue udah yakin tuh secara visual animasi pun udah jelek sekali. Maka kapan mereka itu kayak delay hampir 2 kali kan setiap arc-nya. Oke. Sakurai dan Naruse. Tuh, ditunjukin ke background karena mereka kurang shot. Tunjukinnya pasti ke background yang ini. Jadi saya kayak sama ini lah informasi ya. Oke, mau di spill ya. Emang gila itu orang. Ya itu ya, dia bakal nge-spill lah istilahnya kepada si ini ya. Oke, itu dugaan awalnya Seiji ya. Kira Seiji nih akhirnya yang bawa masukin ke ruangannya. Jadi di bawah soalnya, iya. Sampai penemuan mayatnya, iya dia ada di bawah, jadi nggak mungkin dia. Tapi bisa jadi kuncinya dikasih ke orang nggak sih? Itu kan jadi kunci itu, kuncinya dikasih ke orang, man. Masukin ruang kerja. Oh, ada rekamannya. Oke, jadi ada videonya waktu pas dia nginiin itu. Oke. Nah, iyalah, maksudnya gimana caranya, coy? Jadi di video itu dia cuma interior doang, kosong, gak ada orang, bener-bener ruang tertutup. Makanya feeling gue itu awalnya si mate-nya itu kenapa dia ngerekam, cuy? Bukti kali ya. Ya daging sama ini ya. Berbohong. Oh, oke. Gini dipisahin itu makanan sayurnya ya sih. Akal. Intuisi detektif. Iya, maksud gua susah sih. Maksud gua tujuannya apa? Tujuannya apa gitu? Lu malah jadi memberatkan di elu karena lu misalkan gak seneng.
Oh, feeling kayak bertemu pembunuh atau tidak ya. 何してるんですか？人参は体にいいぞ。食え。 Tapi dia bisa gitu loh. いうか、星空カレーの意味ないじゃないですか。それで、お前はあの書斎でどんなことが起こったと思っているんだ？ Sengaja tuh shotnya dibikin cuma satu doang biar animasinya cuma ke. Oh itu masalah teknikal ini udah buruk banget lah kalau menurut gua untuk adaptasinya. Jadi gak usah dibahas lah kalau menurut gua. Capek. Kita bahas waktu pas review anime nanti minggu depan. Oke, berarti kita bakal menggunakan intelektualnya daripada si Takao. Oke. Oh belum. Berarti gak cuma satu, gak cuma dari fraksi, gak cuma dari keluarganya si ini ya, keluarganya si Taiji. Gila, emang orang jahat aja anjingnya. Penyedar stimulan, itu nggak sih maksud gua? Tapi kenapa di tempat itu sih yang jadi pertanyaan? 200万？何の金だ？分かっていませんが、捜査本部は誰かを恐喝して得た金だと踏んで捜査を進めている。そういえば今回の件を警察が捜査し始めたのは内部告発があったからって話だよな。 Pelapor internal. それがわからないんですよ。匿名の告発電話が。Iya, ini yang dikasih tahu sama si ini, yang pelapor anonim ya. Feeling gue si sensei, si dokter cewek itu feeling gue. Ya gak sih? Dokter cewek. Dokter cewek yang pernah ketemu sama Seiji. その映像は桑田隆一郎の雇った使用人が撮影したもの。彼に連絡すればデータは入手可能でしょう。なるほど、桑田隆一郎に頼めばいいってわけか。悪い悪い、まあ、気にするな。気にします。 Gila ya. よし、あとは桑田誠二からも話を聞きたいな。もし話を聞くならできるだけ早い方がいいです。Oh, 今から言う。 kabur dia. 桑田誠二は逮捕される。 Ada waktunya nih. Yaduh. はっきりとした証拠なんてないんでしょ? Yang penting harus ditangkap. Ya si terinterogasi lebih lama lagi sehingga ya suratnya turun dulu. Gila, jadi dalam beberapa hari harus di ini nih. 書斎のある2階まで運ぶメリットなんてないでしょ。しかし密室の謎が解けない限り犯人は鍵を持っていた桑田誠二しかありえない。 Ya maksudnya kuncinya bisa dikasih sama orang lain gak sih maksud gua? Kenapa kayak harus orangnya gitu? Jadi kuncinya ada di tempat lain gitu kan? Oke. Kita kasih tahu sesuatu tuh ya, satu. Feeling gua kayaknya yang anonim itu si siapa dokter itu coy. 10時だぞ。こんな時間までやってるのか。事情聴取を受けてるそうです。あ、逮捕される前に。 Oh, dia mau ketemu sama ini, ketemu sama Seiji kayaknya. Sama Seiji ini. Takao sensei と事件に。ああ。 るんだ。桑田誠二の無実を証明すれば、お前は統括診断部に残れるんだ。僕もこのまま高尾先生の下でもっと勉強したいと思う。でも数日で事件。Gila. Ya intinya dia tuh berjuang lah untuk Kohai di sini. お前は私のことを信じてないのか？信じてますよ、100%。200%もちろん信じてます。 だったらくだらないこと言わずに張り込みしてろ。 Emang berjuang sekali ya si Takao biar gak di ini, gak di
ambil. Enggak diambil itu. Kohai sayangannya dia. 一旦 Oh, polisi. Gila, dipeluk ya. Supaya ditanyain polisi. 高尾先生何を Supaya ditanyain polisi. 私を抱きしめろ。嫌ですよ嫌とはなんだ嫌とは。私だってやりたくてやってるんじゃない。だって黙れ。早くしろ。 Supaya diinin polisi, supaya ditanyain polisi, dari kan mereka punya waktu untuk ngomong. Aja itu. Diketok-ketok nanti. Nah kan mereka ngeliat. Terus mereka bakal balik terus diketok. Oh enggak. Gak mungkin bakal diketok. Gak mungkin bakal ngomong. Enggak ya? もう大丈夫だ。 Gak mungkin polisi. Gak ada aja ya. 一体何だったんですか今のはうんほら。 Jadi bahasa itu nyembunyiin muka mereka aja sebenarnya. Iya, dia mereka mau masuk ke dalam だからって急に tempat polisinya apa? 私だってお前みたいな無才男に抱きつきたくなんかなかった。 Iya, di roasting ya. まあお前にとっては役得だよな。私に抱きつかれて嬉しかっただろう。え嬉しいというより Lebih takut ya. されるかわからなくて何言ってるんだ。女に抱きつかれたら男ならまず喜ぶのが普通だろ。それは相手次第でしょ Nah, ini sih こ ini. んな単純じゃありま Nah, せん keluar dia ya. Jadi polisi tadi itu intinya supaya nggak ketahuan aja emang kenapa dipeluk. 抱きつかれたっていうのに男として嬉しかったとか興奮したとかないの。 Bukannya malah lu meluk kayak gitu lu bakal mau ditanyain ya. Makanya gue pikir でも思ってるよ。 pasti ditanyain dong. じゃなくて桑田先輩です署から出てきましたよ Udah keluar. Nah, Nisik Kuwata. なんですお久しぶりです桑田先輩 Dibawa ke rumahnya dia ya. かなり散らかっているけどな。本当に散らかってるな。マスコミやら連日の取り調べで大変なんです。だって同じぐらい散らかってる Ya sama juga sih sebenarnya. だから何度も言ってるだろ。あれは散らかってるんじゃない。ちゃんと規則性に従っておいてるんだ。これだから鳥頭。 Jadi bahasanya kalau ada mau ngambil sesuatu nanti tinggal ada di situ gitu. 話ってなんだよ。 Alasan aja sebenarnya. わざわざ警察署の前で俺を待ち伏せてさ。お前の兄が死んだ事件についてに決まってるだろ。俺だってこんなわけのわからないことに巻き込まれて迷惑しているん Itu だ。 bekas luka di kepalanya tuh yang kena apa 私が kaca. 真相を解き明かしてやる。あ？私のような天才なら必要な情報さえ手に入れば必ず事件の真相にたどり着けるんだ。 Ya itu dia. 高梨。なんだよこの人。確かに返事少し変わった人ですけど Sedikit eksentrik 事 kata-katanya ya. 件をいくつも解き明かしてきたんですきっと力になれるので話を聞かせてくれませんかお前がそこまで言うなら。まずはパーティー会場に桑田大輝が来た時の話を聞かせろ。 Oke, ini ceritain ya kronologinya dia. たしなめようとして駆け寄ったんだ。それで Tadi kan ada momen dimana kayak dia tuh kayak berpaling gitu kan tadi katanya. 俺のジャケットの両襟を掴んで Nah, 思い切り顔をやられたよ。お前はかなり出血したのにその日は病院に行かなかったらしいな。すぐに血は止まったんで病院に行く必要もないと。 begitu tidak perlu pergi ke rumah sakit. Nah, だから ini kuncinya nih yang dia bala kemarin kayak panik gitu kan disebutnya sama si polisi tadi, detektif. Feeling gua kayaknya dia ketemu sama si cewek, 本当のことを言ってください dokter cewek. 本当だ。本当に俺は Dia nggak mau ngelibatin si dokter ceweknya kayaknya. 女 Ya だ kan? から女だろ。何を言って。 Si dokter ceweknya itu. お前はその後女と会っていた。
そいつの家でな。どうだろ？違う。俺は本当に車の中にいたんだ。適当なこと言うな。瀬口優子。 Nah, ketahuan. Iya si dokter cewek. 瀬口さんってあのああ、 Dia dapet あの cincin 男 kan? はあの形成外科医と会っていたんだよ。いや Dokter 違う。 bedah plastik. 何を根拠にそんなデタラメ。 Kalau kalau suara panik kayak gitu ketahuan dong aja. お前のその額の傷跡だ。 Bekas luka kayak Harry これ Potter. に元外科医ならわかるだろ。すみません先輩、失礼します。で W plastik. ああ、かなり高い技術で Teknik yang sangat canggih. Jadi emang pasti profesional. が記載したお前のカルテには傷は縫合が必要。 Oh, oke. Tapi kenapa, coy? それはつまり事件の日、桑田先輩はパーティー会場を出た後、瀬口先生の自宅に行って傷を見てもらったってことですか？ Jadi supaya mungkin gak perlu ini kali. Ya kenapa dia nyembunyiin gak mau ngelibatin si ceweknya kali. つまりこの男と瀬口優子は。 Oh iya, Segus juga nikah. しかしあの女もひどいやつだよな。不倫を隠すために恋人のアリバイを証言しないとは。違う。俺たちの関係がバレても構わないから警察に証言するって優子さんは言ってくれたんだ。 Oke, Yuko makin reveal. Cuma oke, Seiji yang enggak ya. すぐ逮捕されるぞ。逮捕。ああ、そうだ。さっき刑事から聞いた情報だから間違いない。そんな。俺は兄貴を殺してない。だったら瀬口優子。 Enggak, jadi istilahnya gini. Jadi tadi tuh selingkuh sama Yuko karena Yuko udah punya suami. Kan gue curiga kan waktu itu yang pas dia apa datang ke rumah sakit sekali seminggu, dia tapi cewek 3 kali seminggu. Pasti kan sering ketemuan. Oke, Yuko bakal datang kah? おそらくダメですね、証言。桑田誠司の逮捕は。 Iya sih. Karena kan gak ada hubungannya sama ininya. Ya alibi masuk akal sih, cuma gak semudah itu. だとすると、瀬口先生は無関係な第三者ではなく、容疑者の身内に。 Iya, orang dekat tersangka. 瀬口先生は Mas jadi mereka kesannya jadi kayak kerjasama. Iya sih. 刑事さんは間違いなく私の家にいました。嘘はついていません。 Suaminya siapa, cow? Suaminya si Yuko anjing. Yuko yang punya suami atau Seiji sih? Seiji belum punya pasangan, cuy. Yuko yang udah punya pasangan. やっぱり密室の謎を解いて桑田先輩以外にも犯行が可能なことを証明するしかないですね。 Suaminya Yuko lagi anjing ternyata. Tapi mau hubungan sama kakaknya aneh sekali, coy. Maksudnya dari perselingkuhan akhirnya cabut. Oke, kita lihat ya. Kita belum tahu nih soalnya nih. Masih kurang sekali karena menurut gue tuh awalnya mikirnya adalah oh ini dia videonya nih ya. Ini videonya ya. 止めろ小鳥。あ、吐いたのはお前か？あの日、大輝が現れてからと調子が。 Oke, jadi yang muntah ya, si bapaknya. いい吐き気と Tuh, yang ini kuncinya nih, mual dan pusing ini loh. た後、おうとしたってわけ。 Ah, 他に部屋には窓にも錠がかかっている。やはり密室間違いないな。次。はい。桑田犯人じゃ。桑田大輝が側から鍵をかけたかの。あれ？ちょっと戻します。 oke. Ada detail something kah? Bisa kan mereka bisa untuk kedeketin ya, terus didorong, dibuka. Terus dia dengar katanya ada serangan jantung. Sambil ambusu dia tuh kayak nginiin ditekan terus kayak keluar air. Oke.
りおかしい。 Apa yang aneh? 何がだ。一体どうして。普通ならあんな。お前もJadi apa の話だ。 ini nyata di 警察も detak jantung berhenti itu. 特段不審な点はないと。いえ、確実に不審な点がありました。あ、これがどう事件と関わるのかまでは。Oke. 直接確認すればいい。直接何か分かったのか。 Konfirmasi sama siapa? 説明の前に Si itu yang feeling gua kan bener kan? 証拠をつかまないとな。 Ketua ini, ketua rumah sakit sekarang. Gua kan curiga gitu potensially pelakunya itu adalah yang pemilik rumah sakit sekarang. Dia pengen ngerebut dari keluarganya Seiji, keluarga Kuwata. もちろんだ。もうすぐここに事件の鍵を握る重要人物が現れる。重要人物 Jam そいつに 11 罠 aja. を仕掛けておいた。私の推理が正しければ今夜、そいつは必ずここにやってく Kantor る。 ketua muncul malam 誰なん ini. ですかそもそも本当に来るんでお Oh, ada. 来たぞ。 Ketua sih, si ketua rumah sakit. Oh, pada sembunyi nih ya. Siapa? Iya, ini rumah ketua, apa ketua rumah sakit si siapa tuh namanya kemarin? Kojiro. あなたは Kojiro kan? Siapa sih? Dibikin gantung si bangke nih. Ah, anjir. Astaga, episode berikutnya. Tidak, ya feeling gue tuh Kojiro sih. Soalnya dia kan masuk ke ruang ketua kan. Tapi gak tahu juga sih. Ya tadi untuk episode 11 ya dari Ameku Dokter Detektif. Ya tadi untuk episode ke-11 ya dari Ameku Dokter Detektif. Jadi episode yang ya sama lah kayak episode sebelumnya, cuma ini tidak terlalu menjawab juga karena kan memang tadi dibuat gantung ya, mukanya kagak ditunjukin gitu, bangke aja. Jadi dia pertama-tama apa jelas ya secara adaptasi jelas tetap ampas seperti kayak episode sebelumnya. Jadi udahlah gua nggak usah komentarin lagi, capek gitu. Jadi nanti dibahas di review anime nanti di episode berikutnya. Tapi jelas ini intinya si detektif seperti biasa ya memberikan informasi baru. Jadi intinya kan ternyata mate-nya itu ngebuat sebuah apa video gitu, dimana di video tersebut itu diyakini bahwa itu adalah video ya karena pembunuhan. Karena di video tersebut detailnya itu intinya kayak nggak mungkin itu tuh bukan pembunuhan gitu, nggak mungkin bunuh diri, nggak mungkin apa, pasti pembunuhan. Jadi bahasanya nggak mungkin kalau nggak pembunuhan ya. Dimana kan kayak air tadi kan, terus kayak itu kayak minum air, kayak bukan minum air sih, kayak di dalam ruangan kan mereka masuk, terus akhirnya di sini kayak akhirnya ada orang nih ya, yang dimana kan adalah ketua daripada yang ini nih ya, ketua daripada apa? Ketua daripada iniannya apa namanya iniannya rumah sakit. Dan akhirnya dia tuh langsung apa di video ini kan dia kayak berada di membelakangi itu, sekiranya dia tuh kayak ngasih something, terus kayak loh jatuhnya nggak ada, terus akhirnya jatuh nggak ada, langsung ditekan teng langsung keluar air gitu kan. Jadi bahasanya ini cukup mencurigakan gitu. Tadi kan di video ini terus ini diulang bagian sini ya. Terus kata Daiki katanya itu aneh, apa harusnya biasanya nggak pernah. Nah jadi kayaknya si kepala dokternya itu, kepala yang waktu itu ya feeling gua ya, tapi gak tahu juga, itu kayak ngelakuin suatu hal yang biasa nggak dilakuin sama dokter ketika lagi situasi di darurat seperti itu. Dan kenapa akhirnya polisi nggak tahu, karena polisi bukan dokter. Jadi bahasanya gua nggak tahu apa yang berbeda ya, mungkin nanti bakal di reveal di episode berikutnya sebenarnya apa di sini yang apa ini. Jadi bahasanya intinya adalah paling situasi aman-aman aja kan, kita ngeliatnya gitu. Oke, ada orang terus akhirnya denger ada nggak ada detak jantung, terus akhirnya dia tekan dung terus keluar air, itu kan aneh. Nah feeling gua apa di situasi itu emang bener dalam dirinya itu ada jantung, di dalam paru-parunya si siapa, paru-parunya si Daiki itu ada air. Cuma kenapa akhirnya si itu tuh ngeceknya itu jantung, mungkin itu jadi pertanyaan, karena biasanya mungkin ngeceknya itu pakai denyut nadi. Probably ya. Ini mungkin keanehan nanti di situ adalah kenapa dia tuh nggak ngeceknya itu di denyut nadi, kenapa mesti harus lewat jantung tuh. Jadi kan yang menjadi ini ya, yang menjadi salah satu hal yang kuncinya ini mungkin kenapa dia malah repot-repot untuk apa ngedengerin detak jantungnya. Kenapa nggak lewat denyut nadi aja? Jadi itu kan pasti lebih ini kan, lebih kerasa gitu. Apa harus sampai deket-deketin itu? Nah itu kan jadi pertanyaan nih gitu. Jadi
Intinya adalah kuncinya itu kemungkinan di sini nih. Dia tuh ngedengerin detak jantungnya ini. Terus akhirnya setelah itu panggil polisi, langsung dia duk langsung keluar air. Jadi bahasanya dia langsung mompa gitu loh. Tapi yang bingung juga bisa jadi kuncinya adalah kenapa ini tuh mirip seperti kasusnya PCR. Jadi bahasanya ketika lu begini terus gak lu tuk gitu. Jadi bahasanya kayak dia tuh tahu bahwa di dalam situ tuh ada air. Jadi kayak dia tuh tahu sebenarnya di dalam situ tuh kayak ada air, makanya dia tuh kayak melakukan gerakan. Ini mungkin karena animasinya jelek banget ya, seperti yang gue bilang kemarin bahwa nih lu nggak bisa analisis dari gambar karena masih jelek ini cara animasi gitu. Cuma feeling gue kayaknya gerakannya itu yang akhirnya jadi kunci. Yaitu adalah bisa jadi kayak kesannya si dokter ini itu tuh tahu bahwa si pasiennya itu yaitu ada air di dalamnya, maka kenapa dia tuh nekennya itu layaknya kayak lu ngeluarin air atau ngelakuin PCR ngeluarin air dari pasuk orang yang tenggelam. Dan itu pasti beda dibandingkan dengan ketika lu lagi nginiin darurat dengan yang punya jantungnya berhenti. Mungkin seperti itu, gua nggak tahu karena emang animasinya jelek dan disini nggak dijelasin juga gitu ya. Jadi kita masih belum bisa ngira-ngira tentunya. Dan ternyata intinya adalah alibi sebenarnya ya dari si Seiji kenapa akhirnya dia gak ada di rumah sakit, terus kayak dia berusaha nyembunyi itu karena ternyata dia itu selingkuh sama Yuko, yaitulah si dokter cewek itu. Jadi si dokter cewek itu ternyata selingkuh sama si Seiji. Dan kenapa dia itu waktu itu nggak ada di rumah sakit, akhirnya malah dicurigai sama kepolisian dan bisa ditangkap. Ternyata cuma gara-gara itu pengen menutupi perselingkuhannya dia. Di bahasanya itu kan Yuko kan udah nikah ya, makanya kemarin kan dia itu kalau salungit kan ada cincinnya tuh di tangannya tuh. Yuko itu yang udah nikah, nah dia tuh selingkuh itu sama Seiji. Tipikal ini anjing cewek yang deket sama cowok-cowok kaya gitu. Dan akhirnya di sini intinya si Seiji itu selingkuh sama Yuko dan akhirnya dia tuh nggak mau ketahuan perselingkuhannya. Tapi dia semua nggak sadar bahwa kalau lu nggak nge-reveal malah lu bakal ditangkep. Itu kayak gitu. Jadi situasi itu emang cukup inilah. Dia alibinya nggak kuat karena bakal dikira partner in crime. Jadi bahasanya makanya dilihat lagi nih situasinya dan akhirnya si Takao melakukan semacam jebakan lah untuk memancing si pelaku sebenarnya, yang dimana akhirnya ketahuan di sini pelaku sebenarnya siapa ya. Cuma itu balik lagi, maksud gua situasi ini tuh terbilang cukup kelihatan gitu bahwa pelaku sebenarnya itu adalah si yang kepala dokter. Menurut gua dia yang paling punya motivasi itu dia. Kalau misalkan di sini kita tetap plot twist ya, tetap bukan si kepala dokter itu, si yang kepala rumah sakit sekarang, sih gue ngerasa aneh sih. Maksudnya siapa lagi gitu? Kan di ruangan itu kan ada kepala dokter, kepala administrasi kan. Ada dua tuh, kepala dokter sama kepala administrasi. Yang giniin itu pasti dokter, kepala rumah sakit tuh pasti karena dia punya ilmunya. Tapi kemungkinan yang kesalahannya itu adalah kenapa dia tuh ngelakuinnya itu bahasanya kepada orang yang layaknya seperti orang tenggelam. Feeling gue sih begitu sih. Karena masih jelek saja jadi kayak kita nggak bisa tahu tuh sebenarnya what happened. Ya tapi intinya kayak gitu. Jadi itu aja untuk episode ke ini ya, episode ke berapa nih? Ke 11 jadi dari Ameku Dokter Detektif. Jadi untuk episode 12 nanti bakal jadi penutup ya. Maksud gue kayak kalau udah kayak gini sih gue nggak bisa berharap apa-apa ya sama Project 9. Apapun nanti ya animenya yang mereka buat ya, maksud gue pesimis sih. Semoga maksud gue anime manga-manga atau source material yang lu anggap bagus gitu semoga nggak dianggap nggak di ini sama ini ya sama Project 9 gitu. Masalahnya apa yang diadaptasi sama Project 9 itu semuanya pada bagus. Ameku Detektif meskipun banyak kekurangannya ya untuk bagian cerita gitu bisa dikritisi, tapi maksud gue cukup oke gitu. Cukup menarik lah untuk diikutin satu persatu. Cuma adaptasinya sampah. Nah, Zeboku no Sekai waktu itu lore-nya menarik, kedepannya menarik, tapi adaptasinya sampah. Butaro Liver juga menarik juga ceritanya, bagus gitu. Akhirnya adaptasinya sampah. Terus kayak mereka tuh ngambil IP yang secara cerita tuh cukup solid gitu. Jadi gue bilang bahwa gak ngerti gue. Agak sayang sih. Gak bisa ada jatuhnya tuh ke studio yang akhirnya memang tidak niat gitu loh. Mungkin emang mereka punya timnya sedikit dan perlu untuk dilatih dan perlu untuk perlu untuk dibayar gitu ya, mungkin magang kah atau mungkin pekerja baru kah atau apa gitu. Jadi akhirnya mereka mau harus ya mengasih mereka project dan akhirnya project itu langsung anime 1 season ya. Jadi bahasanya gue ngerasa kayak
Gila. Dengan ini dulu nggak sih, pelatihan dulu gitu. Kalau nggak bikin apa project ambisius untuk anime ambisius gitu. Jangan akhirnya lu nerima project sembarangan dari IP sembarangan. Maksudnya ini kan karya buatan orang ya maksud gua. Jadi kayak ya udahlah, apapun itulah sih sudah untuk episode ke-11. Jangan sampai jumpa di episode ke-12 nanti ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi sampai juga di episode berikutnya, episode ke-12. Oke, terima kasih. Bye.